Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia channel Sampan Santapan Pembangkit Harapan. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda melalui renungan harian. Hari ini hari Minggu Paskah kelima, tanggal 7 Mei tahun 2023. Bagaimana kita mengenal Allah? Saudara-saudariku terkasih, adalah suatu hal yang sulit ketika kita harus berusaha untuk mengenal Allah atau Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara kita dengan sesama yang kita lihat, situasi yang kita alami saja, kita bahkan belum mampu mengenal siapa sesama kita dan apa keadaan kita yang sebenarnya. Maka jika kita harus mengenal Allah yang tak kelihatan, hemat saya, ini adalah sesuatu yang sulit. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Thomas meminta jalan kepada Yesus bagaimana untuk pergi kepada Allah atau pergi ke tempat di mana Allah berada. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Lalu Filipus mengatakan, "Tunjukkan saja jalannya, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup." Yesus menjawab, "Filipus, setelah sekian lama engkau bersama aku, lalu engkau tidak mengenal Bapa?" Yesus lalu menunjukkan kepada Filipus bahwa apa yang dia katakan, yang ia wartakan, dan apa yang ia kerjakan, sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa itulah pekerjaan Allah. Maka bagi Yesus adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan juga termasuk kurang beriman ketika Filipus meminta supaya ditunjukkan Allah kepadanya. Sama halnya dengan Thomas. Sudah sekian lama mengikuti Yesus, juga tidak memahami bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah jalan dan juga kebenaran. Hal ini sudah menunjukkan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa ternyata hal yang sudah kelihatan saja itu belum cukup bagi kita untuk percaya dan yakin bahwa inilah kebenaran, inilah kebahagiaan, apalagi terhadap Tuhan yang tidak kelihatan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa mau melihat Allah dalam bentuknya yang konkret, cukuplah kita melihat dari pekerjaan-pekerjaan baik, kebenaran, dan juga hal-hal yang mendukung dan menunjang kehidupan. Itulah pekerjaan Allah, dan sebenarnya itulah menunjukkan bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Iman kita harus melalui proses yang panjang untuk sampai melihat bahwa hal-hal baik yang terjadi di dalam diri sesama kita, hal-hal baik yang kita lakukan sendiri, atau situasi-situasi yang kita alami itu juga sebenarnya menunjukkan siapa Allah yang sebenarnya melalui kebaikan-kebaikan yang kita harapkan di dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul mengajak kita untuk
melibatkan diri dan membawa diri kita kepada sebuah perutusan, yaitu perutusan Allah sendiri, bahwa kita semua diundang dan dipakai Allah untuk melayani, mewartakan firman, dan juga untuk melayani meja para janda, dalam tanda petik kaum-kaum terpinggirkan, kaum marginal yang membutuhkan bantuan. Jadi selain pewartaan firman, kehadiran kita juga harus membawa solusi bagi kelaparan dunia dan kelaparan manusia, kelaparan dalam tanda petik, bahwa lapar secara rohani dan juga lapar secara jasmani. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, untuk melihat Allah tidak perlu kita membayangkan bintang jatuh dari langit, tetapi cukuplah kita meyakinkan diri kita bahwa Allah turut bekerja dan berkarya di dalam hal-hal baik dan benar. Kita semua tentunya ingin mencari kebahagiaan dan juga mencari kebenaran di dalam hidup. Tetaplah kita berpegang teguh pada Allah, maka kita akan mampu untuk menemukan Allah di dalam setiap kebaikan, di dalam setiap kebenaran yang terjadi di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang menyapa kami hari ini. Kami sadar iman kami masih jauh. Oleh karena itu ya Bapa, bantulah kami dengan Roh-Mu, agar melalui peristiwa-peristiwa hidup yang baik dan yang benar, kami semakin mengenal Engkau, untuk bisa menerima sesama kami, untuk menerima kenyataan hidup yang kami harus lalui. Berkatilah kami semua, tuntunlah kami di dalam kebenaran-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga berkat Allah memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.